Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, saya Abdul Aziz Karnawadi pada saat yang sangat menggembirakan ini bersama saya alhamdulillah bertamu di rumah kami yang sederhana ini, yaitu Bapak Tunggul Sinatrio. Beliau tidak asing lagi adalah Bapak Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lombok Timur atau Bapak Kapolres Kabupaten Lombok Timur sejak tahun berapa? 2020 Februari. Ya, 15 Februari 2020. 15 Februari 2020 sampai ya bulan ini, yaitu Agustus 2021. Alhamdulillah beliau tidak asing lagi di hati kita. Namun penting kiranya sudah kita ketahui banyak sekali kesan yang positif kita dengarkan dari para tokoh-tokoh kita di Lombok Timur atas kinerja dan sumbangsih yang telah beliau berikan kepada masyarakat kami di Lombok Timur. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan kesan dan pesan beliau selama menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Lombok Timur. Apa saja kesan-kesannya, kemudian apa saja pengalaman-pengalaman penting yang tak terlupakan, dan yang tidak kalah penting juga kita ingin mendengarkan apa saja pesan-pesan spesial beliau untuk kita, khususnya masyarakat Lombok Timur. Langsung saja kepada Bapak Kapolres Lombok Timur, Bapak Tunggul Sinatrio, kami persilahkan. Terima kasih Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat sebagai moderator di sini Pak Tuan Guru Haji Abdul Aziz, sahabat saya. Beliau ini adalah adik kandung dari Tuan Guru Solah yang sudah saya klaim adalah Tuan Guru Solah itu merupakan salah satu musuh saya dan ini adiknya. Baik Tuan Guru, mohon izin menyampaikan yang terhormat dan saya muliakan para Tuan Guru sekalian yang menyaksikan video ini, para ulama, ustadz, kiai, dan seluruh masyarakat semua, hadirin dan hadirat, tokoh agama, tokoh masyarakat semua. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Lombok Timur, dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, Ketua DPR, seluruh rekan-rekan anggota DPR, seluruh rekan-rekan Prokopimda, Dandim, Kajari, dan personilnya semuanya. Kemudian juga terkhusus pada para muharam, para Tuan Guru, para Ustadz, para Kiai, tokoh agama semua, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh semua yang berjasa bersama-sama kami membantu mengamankan Kabupaten Lombok Timur ini, dan juga seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik itu pedagang, kemudian teman-teman semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lombok Timur, masyarakat semua, baik itu yang bekerja swasta, bengkel, semuanya tanpa terkecuali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena saya yakin, karena perbuatan semua masyarakat, kesepakatan untuk menciptakan keamanan semuanya, akhirnya alhamdulillah dalam waktu 1 tahun 6 bulan saya menjabat di Kota Lombok Timur, tidak ada permasalahan signifikan, tidak ada permasalahan konflik yang besar, perang kampung contohnya, yang mana dulu saya pernah mendengar sering terjadi. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan karena memang masyarakatnya sudah dewasa, berilmu agama, dan penuh dengan toleransi. Untuk pesan saya
secara pribadi ini mohon maaf Tuan Guru yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya, paman saya, sahabat saya, keluarga saya, kakak saya, semuanya. Saya mohon maaf, saya memberikan kesan. Kesannya adalah sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat baik sekali. Beberapa kenang-kenangan manis yang tidak terlupakan. Antara lain, saya pernah mohon bantuan kepada seluruh Tuan Guru karena berkaitan tentang protokol kesehatan. Karena adanya budaya bau nyali, yang mana di situ terlihat kekompakan kita semua membantu. Disitulah terlihat konsep ulama dan umarah saling membantu. Kami ingat sekali 3 hari berturut-turut dari pukul 10 malam sampai pagi jam 5 kami menjaga pintu masuk di pantai di Jerowaru sana, Mandal, arah ke pantai Ekas, yang mana masyarakat dari kabupaten lain ini ingin masuk ke sana untuk panen cacing. Tapi alhamdulillah dengan ikhtiar itu, alhamdulillah bisa kita cegah bersama. Dan beberapa permasalahan-permasalahan yang mana para tokoh ini semuanya mau hadir membantu, dan masyarakatnya juga kreatif. Kalau saya melihat karakteristik masyarakat ini mungkin asal muasalnya dari para pendahulunya, guru-gurunya. Contoh, saya juga sangat terkesan sekali kepada beberapa tuan guru yang punya keahlian selain mengaji, punya keahlian lain. Contoh, Tuan Guru Solah, misalnya ini saya lagi di rumahnya ini, luar biasa, gitarnya banyak sekali, ada organ di sini. Saya juga bingung ini pemusik atau Tuan Guru. Karena setahu saya Tuan Guru ini hanya mengajar ngaji dan sebagainya, mengajar ceramah, dakwah, namun demikian bisa bermusik luar biasa. Dan banyak lagi yang lain, banyak lagi kalian-kalian lain. Ada yang kaliannya menundukkan istri, yang sampai saat ini saya ingin berguru tapi tidak berhasil. Oh, ada ya di Lombok Timur yang bisa menundukkan istri? Ada. Oh, saya pikir nggak ada. Tapi Tuan Guru Solah, Tuan Guru Abdul Aziz di depan saya ini tidak. Tapi ada beberapa. Banyak, intinya banyak yang terobosan-terobosan lain juga sebenarnya punya kreativitas. Santri-santri masyarakatnya banyak kreativitas. Saya contoh saja, saya pernah membuat lagu untuk diviralkan. Ya, waktu itu saya mencari salah satu masyarakat, cukup saya ngetik YouTube saja. Jadi saya ketemu seorang artis perempuan yang lumayan viral, akhirnya saya panggil, saya ajak untuk bernyanyi bersama. Dan alhamdulillah video klip itu ada sampai sekarang, bisa dilihat di YouTube. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan. Biarpun pandemi ini kita kesepakatan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada beberapa kali kita mengadakan perkumpulan, deklarasi bersama antar kelompok, antar aliran, antar ormas, yang mana semuanya adalah berikhtiar untuk mewujudkan secara real yang kita kenal dengan nama Ukhuwah Islamiyah. Dan kemudian yang kedua, para tuan guru ini di situ luar biasa. Saya awalnya takut tersinggung. Saya waktu itu ingin mencoba bahwa kita ini umat muslim ini kan kita kenal dengan konsep yang sebetulnya konsep ini memang sudah diamanahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu antara lain ya ukhuwah, 3 ukhuwah itu, ukhuwah Islamiyah, Insaniyah atau Basyariyah, dan Watoniyah. Nah, Basyariyah Insaniyah ini wujudnya apa? Ini yang saya bingung. Kalau sehari-hari ini kan kita perlu kita
ingatkan generasi muda ini dengan cara-cara contoh yang mungkin pertama kesannya pencitraan, tapi tidak, itu sebetulnya ada kerawanan di sini yang harus kita gelorakan. Itu mungkin karena tidak pernah dicoba. Misalnya kita ini umat muslim mensupport, tapi yang mensupport bukan masyarakat biasa yang beragama, tapi ini para ulamanya mensupport orang yang melaksanakan ibadah di luar agama muslim. Dan alhamdulillah mau di teman para ulama di sini, alhamdulillah. Berarti isu ataupun informasi katanya ada radikalisme, intoleran, ya insya Allah agak jauh. Dan alhamdulillah saya mengajak para tuan guru, para ulama, para ustadz, para kiai, saya ajak pada saat hari Natal itu sampai rame-rame naik bis, kita membawa bingkisan, yang mana bingkisan itu dari saya, dari seluruh tuan guru yang sama-sama untuk memberikan support, ya sekedar kipas angin, sapu, tempat sampah, alhamdulillah terwujud. Kemudian kita sudah ikhtiar, tuan guru jangan hanya ini aja, jangan hanya Nasrani, tapi Buddha, Hindu juga, iya. Kalau di sini nggak ada vihara, akhirnya tuan guru mengucapkan kongsi pacar. Jadi alhamdulillah di Lombok Timur secara umum toleransi itu ada, ya sudah kondusif. Alhamdulillah. Masyarakatnya tidak susah diatur gitu Pak ya. Insya Allah. Nah, jadi ditertibkan apa gitu. Betul sekali. Intinya ya kalau faktor letak geografi saja sebelah sini. Tapi saya yakin kalau misalnya mau dimajukan, mau dibuat semacam seperti TDC gitu, bisa ya. Allah alam bisawab. Insya Allah. Kalau saya lihat konflik-konflik itu tidak pernah, atau bagaimana menurut Bapak tentang apakah pernah ada konflik yang dihadapi, diatasi yang pernah terjadi di Lombok Timur misalnya? Konflik ini asal muasalnya karena komunikasi. Tidak ada yang mungkin memberanikan diri sebagai penengah ataupun sebagai LO. Kalau kita niatnya ingin menyelesaikan, ya kita harus siap dijadiin bola. Saya pernah itu menangani, ya ada permasalahan masjid, saya jadi bola sana, sini, sana, sini. Untuk mendamaikan. Ya. Nah intinya niatnya bagaimana dulu. Kalau niatnya insya Allah pasti itu kan ikhtiar kan, Allah alam kalau lihat Allah paham. Kalau kita niatnya insya Allah ingin supaya tidak menjadi kemudaratan, insya Allah pasti Allah membuka hati yang berkonflik. Alhamdulillah, niat kita baik. Tadi sudah kita dengar juga, alhamdulillah toleransi antar agama cukup signifikan di sini, cukup nampak ya, menonjol ya, untuk toleransi antar agama. Alhamdulillah tadi kita dengarkan beliau sudah memberikan kesan, ternyata alhamdulillah di Lombok Timur toleransi antar agama itu cukup bisa kita rasakan gitu Pak ya. Nah sekarang kalau antar ormas ini dalam satu agama ya, misalnya dalam agama di umat Islam di Lombok Timur ini kan banyak ormas ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada NW, bahkan ada juga NWDI Pak ya. Nah kalau Bapak sendiri kesannya bagaimana kalau antar ormas ini? Apakah baik-baik saja atau kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin tantangan bagi Bapak ketika melihat mungkin ada barangkali gesekan-gesekan dan lain sebagainya? Baik, Tuan Guru, kalau saya melihatnya ini hanya miskomunikasi saja. Miskomunikasi saja. Ya intinya kalau kita semua ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, insya Allah itu pasti akan mendapatkan solusi yang baik. Kalau saya mengajak masyarakat itu berpikir cerdas, yang pertama saya keliling-keliling masjid-masjid ini menyampaikan bahwa kita ini, negara Indonesia ini adalah penduduknya banyak,
dan Indonesia ini adalah negara yang tidak dimerdekakan, dan nasibnya ada dua negara yang hampir sama nasibnya Indonesia, India sama Cina kan. Dan ini faktanya pada saat waktu-waktu dulu sebelumnya sering kita diadu domba. Nah, kembali kepada jumlah penduduk dan tidak dijajah. Ini saya punya kesimpulan begini, ini secara pribadi belum ada memang penelitian yang valid, tapi saya mempunyai filosofi yang mudah saja. Filosofi jumlah penduduk. Jadi ada kita misalkan jumlah penduduk negara A dengan negara B, jumlah penduduk negara A 10 orang, B 100 orang, sama-sama jumlah pendapatannya per kapitanya Rp10.000. Secara logika matematika, yang 100 orang ini pasti dia bisa tetap maju, dia punya tenaga banyak, kemudian dia juga punya uang yang sama dan bisa dibagi ya untuk dimanfaatkan untuk pembangunan berikutnya. Tapi yang 10 orang ini, logika matematika ini sulit dia untuk mengimbangi 100 orang karena faktor jumlah penduduk. Tapi dia bisa kalau dia menggunakan cara-cara tidak baik. Contoh adu domba. Contoh pembusukan, berita hoax dan sebagainya, mengibatkan yang 100 orang ini saling berantem. Hanya mereka yang maju, mereka bisa menguasai. Itu sudah ada contoh pada saat kita dijajah dulu, dan saat ini kuncinya sebetulnya. Jadi kita dalam seluruh Indonesia sedang diuji. Kita ini diam aja, tidak ada ribut, tidak ada permasalahan, Indonesia akan maju sendiri. Saya jadi berpikir, jangan-jangan mata uang kita dulu rendah itu karena memang pendapatan per kapita kita belum tinggi. Misalnya dulu saya ingat sekali, saya masih SD, SMP, guru-guru banyak nggak punya mobil, kan guru. Sekarang anggota, apalagi Pak Polisi zaman dulu. Sekarang polisi yang baru pangkat bintara sudah punya mobil. Nah, wajah mereka ini mungkin saya punya pikir begitu, tapi silakan, saya bukan meneliti, ya. Karena saya berpikirnya itulah yang dijadikan pemantik isu untuk beberapa negara yang mata uangnya berubah. Oh, kamu berarti pemerintah kamu nggak becus, mata uangnya rendah, turun. Kalau saya lihat faktanya di lapangan, ya saya berkunjung kemana masih para tokoh-tokoh memberikan saya wedang, berarti artinya nggak ada masalah. Allah besok. Nah, ini karena memang negara kita ini kan yang kita belum memegang konsep ekonomi dunia. Kalau nanti kita memegang konsep dunia pasti menang kita. Jadi intinya ya jumlah dolar ini kalau saya simpulkan, tapi ini berapa pribadi saya, tidak saya, ini adalah hal yang paling rendah, ini cuma pendapat logika saya saja. Jangan-jangan ini karena ketakutan, sana maju. Ya kalau misalnya sama-sama dolar dengan rupiah sama nilainya, kita sudah bisa beli tanah di Inggris kan? Tuan guru mungkin supirnya aja mungkin bintang film Amerika sana. Nah itu secara logika saja para pemirsa sekalian. Nah oleh karena itu seluruh pemirsa semua, hadirin semua yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, bahwa konflik-konflik itu adalah tidak nyampe informasinya. Nah kita ini yang merasa jadi tokoh ini, ayo kita turun bersama, sama-sama turun, sama-sama mau merendah, tidak merasa eksklusif, bersentuhan langsung, minta tolong bahwa nanti terjadi mudarat. Dan kalau beliau itu adalah seorang pemuka agama, tokohnya pasti insya Allah demi Rasulullah SAW, kalau paham tentang agama pasti tidak akan sebagai pemicu konflik. Sebaliknya pemicu konflik itu adalah orang-orang yang sesat. Bahkan mungkin Allah besok saya tidak bisa berani mengklaim, tapi secara agama jelas kalau yang memicu konflik berdosa besar. Demikian. Mungkin terakhir pesan
kira-kira untuk masyarakat Lombok Timur secara umum sebelum Bapak meninggalkan kami, kira-kira apa pesan yang paling berharga Pesan. untuk kami pegang ke depannya, insyaallah. Pesannya adalah tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, namun tidak mabuk pada ilmu. Tidak mabuk pada ilmu. Jadi ilmu itu untuk pengetahuan, untuk dirasakan, untuk dijadikan pedoman yang intinya supaya kita timbul rasa toleransi. Kalau rasa toleransi itu bisa timbul karena kita punya pengetahuan luas. Jadi setelah itu kita paham, oh wajar mereka begini karena normanya begitu, Iya. modelnya begitu, ajarannya begitu. Jadi kita harus toleransi. Nah, jadi toleransi itu timbul karena kita paham ilmu lain, tapi kita tidak, bukannya kita harus masuk ke aliran itu, agama itu, tidak, tapi kita paham. Iya. Beda dengan ikhlas. Ikhlas itu mungkin kita cukup mempelajari kitab suci kita sendiri masing-masing, yang Islam Al-Quran, yang Hindu Weda, itu timbul rasa ikhlas dan tetap berikhtiar. Tapi toleransi ini harus banyak ilmunya. Dengan toleransi kita bisa berkarya. Oh, kalau kita buat begini nanti yang ini tersinggung. Karena kita punya pengetahuan, kita buat begini yang ini tersinggung. Jangan. Boleh kita buat begini, izin dulu. Mohon maaf, ini maksudnya begini. Ini bukan menyinggung. Boleh nggak? Oh boleh, silakan. Langsung sama tokohnya. Begitu. Jadi kalau sudah tercipta seperti itu, insya Allah pasti akan maju daerah kita. Udah. Nah, tokoh-tokohnya ini memang harus diajak terus supaya berani ngomong. Karena banyak yang pemalu. Contoh kayak Tuan Guru Solah pemalu, Tuan Guru Samiin malu. Semua Tuan Guru Solah banyak pemalu. Jadi emang harus diajak supaya nggak malu. Bukannya nggak malu, tidak malu untuk sama-sama memajukan daerah. Udah takut istri pemalu lagi ya. Nah, satu yang saya sayangkan di Lombok Timur ini, tidak ada yang bisa menyadarkan istri saya supaya nggak lama-lama gitu aja. Ini mohon maaf di pemirsa Hari dan Dirut, Bang Iya. Jadi semuanya sama-sama banyak juga kawan-kawan takut istrinya. Iya. Demikian Tuan Guru, mohon maaf. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Jadi sudah kita dengarkan ya Bapak Ibu jemaah sekalian, khususnya di Lombok Timur, kesan dan pesan beliau tentunya sangat positif untuk kita renungi dan kita coba terus aplikasikan pesan-pesan beliau untuk kebaikan kita di masyarakat Lombok Timur di masa yang akan datang. Salah satu keistimewaan beliau ini adalah dekat dengan para tokoh agama, dengan para tuan guru, dan ada hal menarik yang beliau sampaikan tadi antara kesan yang unik beliau dapatkan di Lombok Timur. Beliau mengira tuan guru itu hanya mengaji saja, ternyata ada yang ahli musik seperti Tuan Guru Solah Kakanda. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, saya pribadi juga menganggap selama ini namanya Kapolres itu ya kerjanya marah-marah, merintah-merintah, ya. Ternyata baru tahu saya Kapolres juga ada yang bisa nyanyi. Nah, oleh karena itu langsung saja sebagai penutup ini kita akan mendengarkan beliau bernyanyi. Barangkali ini untuk mudah-mudahan bukan nyanyian terakhir di Lombok Timur. Kita berharap bisa berkali-kali berkunjung ke Lombok Timur, dan langsung saja kita akan mendengarkan beliau bernyanyi diiringi dengan musik langsung oleh Kakanda Tuan Guru Haji Solah Soekarnawadi. Saya pamit undur diri, Abdul Aziz Soekarnawadi. Terima kasih, kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Kita semua juga di Lombok Timur mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dijauhkan dari pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur. Ini merupakan penghargaan kepada saya. Yang mengiringi saya adalah salah satu tuan guru di Kabupaten Lombok Timur. Masya Allah, luar biasa. Dancing
saat duka dan duka. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berdua, saat kita tertawa. Semoga masyarakat Kabupaten Lombok Timur semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.